Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga baik-baik saja rekan-rekan sekalian, pendengar BUMN Inc. Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Kita akan bersemangat melewati hari-hari dengan harapan semoga pandemi ini cepat berlalu dan bisa bekerja dan beraktivitas dengan normal. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Sena Maulana. Beliau adalah Direktur Utama PT Pindad Engineering Indonesia. Selamat pagi, Pak Sena. Apa kabar? Panggillah Kang boleh ya? Kang Sena ya? Saya kan di Bandung, jadi Akang aja. Kang, siap. Alhamdulillah. Iya, Mas Andri. Bagaimana Kang kabarnya Kang Sena, keluarga dan keluarga besar Pindad Engineering? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai saat ini nikmat Allah yang paling besar adalah kesehatan. Kami diberikan kesehatan keluarga, di kantor juga, di Pindad Engineering. Kebetulan Pindad Engineering itu adalah anak perusahaan Pindad. Perusahaan Pindad sehat. Alhamdulillah. Ya mungkin salah satunya tetap saja ketat protokol memang, tapi yang penting kan sehat ya Pak ya, yang penting sehat. Jadi sebagian yang work from home, ada juga yang memang setengah hari, yang penting sehat Pak Andre. Ya. Alhamdulillah, kalau begitu semoga tetap lancar dan sehat-sehat terus saja ya Kang. Siap. Kang, ini kita menghadapi sesuatu yang sampai sekarang masih berlanjut di Indonesia dan dunia pada umumnya itu tentang pandemi COVID-19. Ini berarti kan situasinya sedemikian dinamis di kantor, di rumah, terus di dunia, gitu kan. Terus gimana nih bisa semangat apa yang bukan hanya semangat, tapi kiat-kiat apa sih? Jadi bisa ngadepin situasi kondisi yang seperti ini. Ya Mas Andre, ini betul nih, pada saat di awal tahun memulai dari kinerja 2020, betul-betul tidak nyangka ya, mungkin semua BUMN juga mengalami ini, betul-betul nggak nyangka akan terjadi badai seperti begini, badai wabah seperti ini. Jadi kita diberi target, kita udah siap-siap untuk menjalankan target tersebut, tahu-tahu di awal tahun jepret, yang tadinya optimis nggak kena apa-apa. Nah, awalnya terjadi sedikit bukan khawatir, bahkan lebih ke panik. Aduh, ini kayak begini, gimana cara mau kerja, gimana cara mau nyampe target, pergi kerja aja khawatir. Tiba-tiba dalam waktu sekejap, beberapa proyek yang kita yang udah kita rencanakan untuk jadi sasaran di tahun ini, geser semua hilang. Kalau engineering itu kan proyek-proyeknya itu di Angkatan Darat, Laut, Udara maupun di Kementerian Pertahanan. Yang di Kementerian Pertahanan, yang pilot proyek besarnya tidak ada datang ke sana, maka mohon izin sudah tidak bisa dilaksanakan tahun ini dikarenakan wah, makin deg-degan. Terus ada jadinya makin deg-degan. Ya, proyek komersial contohnya untuk di kereta api, untuk di perhubungan sama. Maaf Mas, geser Mas, mungkin di tahun depan atau ditunda dulu. Aduh, ini apa? Karena ya kita tuh istilahnya apa ya? Mau nggak mau bergantung kepada sedikit banyak proyek pemerintah sebetulnya. Dimana yang swasta juga udah pasti lebih parah lagi. Tapi kalau BUMN di target sejak awal itu jadinya hutang kan, jadi hutang gitu. Jadi udah rapat besar nih. Saya merasa, saya nggak boleh. Saya harus jadi orang yang nggak boleh panik. Orang yang paling nggak boleh panik. Minimal nggak boleh kelihatan panik. Itu benar-benar settingan badan sama settingan wajah harian itu yang memang Bapak gimana? Semangat, ayo kita. Di dalam hati masih
Mana ya, saya akan tanggung jawab akan target itu. Tapi betul. Ternyata ya, itu apa, kalau bisa saya ceritakan langsung, mungkin perubahan besarnya adalah, ya berarti satu-satunya jalan bagaimana saya bisa apa ya, sebenarnya nggak enak bicaranya ya, tapi bisa berguna dalam COVID ini, dalam kondisi COVID ini. Bisa berguna itu dalam artian gini, saya mau ngomong memanfaatkan kok, jadinya rasanya kurang enak. Memanfaatkan situasi COVID ini untuk mendapatkan atau survive di kita semuanya. Itu. Mudah-mudahan masih bisa diterima oleh bukan akal istilahnya, baik, cuman walaupun saya tidak bisa enak bicaranya, aku justru dalam COVID ini mendapatkan keuntungan yang besar. Hemat saya secara hati nurani ya nggak begitu sebetulnya, tapi ya untuk bisa survive gitu loh. Dan sekalian ya udah, yang penting apa coba? Settingannya kita rubah di dalam hatinya. Tugasnya membantu untuk meringankan orang-orang yang terdampak dan menghindari orang yang terdampak. Bonusnya ada sedikit rasanya. Nah itu deh bahasanya. Itu Mas Andre. Berarti kan kalau boleh Andre tambahkan, berarti itu yang berubah itu kan karena kondisi, nggak hanya kondisi ya, berarti dengan ada tadi kan sebelumnya Kang Sani bilang ada konteks sehat ya, karena saya pimpinan ya harus tetap semangat walaupun ya cemas itu tetap ada ya, karena memang harus mendorong ngebawa rekan-rekan satu perusahaan atau PEI itu ya maju, tetap tabah ngadepin pandemi. Lalu ini Andre juga kemarin sempat melihat bahwa PEI ini di masa pandemi dikasih amanah juga sama masyarakat ya, dengan mempersiapkan beberapa produk-produk yang sebelumnya berarti karena kalau tidak ada kondisi seperti ini, amanah itu nggak akan datang ke PEI, yaitu soal ventilator tuh gimana Kang? Kok bisa tiba-tiba masuk ke PEI itu? Nah itu tuh. Sebetulnya Mas Andre bukan cuma ventilator, kami benar-benar mencari semua apa yang lahan yang bisa kita laksanakan. Jadi sebelum ventilator, jadi gini, pada saat mulai pandemi diketahui bahwa yang paling sangat dibutuhkan adalah ventilator. Mungkin teman-teman BUMN juga mungkin ada yang sudah mengikuti bahwa pada saat tersebut itu ada forum yang dipimpin oleh Kementerian Ristek bersama-sama dengan BUMN, itu mengumpulkan seluruh pengembang, baik itu swasta maupun BUMN, semua pengembang ventilator. Karena luar biasa Indonesia, takut banget tuh apa ya, cepat bertindak, cepat merekayasa, dan berkumpul semuanya, dikumpulkan oleh pemerintah. Itu ada 32 pengembang, Mas. 32 pengembang yang membuat ventilator dalam waktu bersamaan, baik itu swasta murni betul-betul BUMN, contohnya ada di LEN, ada di PTDI, ada di perusahaan lainnya, ada sekolah-sekolah di UI, di ITB, kumpul semua, dikumpulkan. Saya pernah ikut dalam Zoom itu, ada 32 pengembang, dan saya tadinya udah merasa, udah banyak kok, saya sudah aman, sudah banyak yang pakai, tapi tetap saya merasa punya juga nih produk gitu ya, dijalankan aja. Udah, prosesnya karena ini barangnya buat manusia, ada bottleneck nih. Untuk apa? Untuk supaya tersaring menjadi comply terhadap fungsi kesehatan. Kan ini kan life support, apa ya? Life support, jadi gagal bisa meninggal orangnya, gagal bisa fatal gitu. Maka si bottleneck-nya adalah, atau pengetesnya adalah di Departemen Kesehatan yang namanya BPFK, Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan, ada di Percetakan Negara. Di BPFK itu pada saat tersebut di awal tahun itu penuh, semua orang bawa prototipe, dicobain, didapat bimbingan dari Kementerian Kesehatan, dites, Mas, disertifikasi. Ya, disertifikasi. Itu BPFK tiba-tiba sangat termasyhur, tiba-tiba sangat sibuk luar biasa. Terus orang-orang jadi tahu ini BPFK kayak begini, dites semuanya,
ada yang lulus, ada yang enggak, ada yang bagus banget, ada yang memang masih terus belajar dan terus dikembangkan. Dan salutnya, orang-orang itu tidak sekali, 2 kali terus datang untuk bisa sampai goal. Dan setelah BPFK lulus, itu kita harus menghadapi lagi yang namanya uji klinis. Uji klinis, clinical trial ya. Secara mesin, clinical trial dicobakan pertama praklinis kepada boneka. Tapi praklinis ini bukan itunya, adalah penyelenggaranya adalah institusi pendidikan kesehatan. Contoh yang kami lakukan di Pindad itu adalah dari Fakultas Kedokteran Unpad. Mungkin ada juga yang di UI, dicobakan kepada beberapa alat ya di sana. Tapi yang mencobanya itu adalah dokter-dokter anestesi. Jadi saya juga baru tahu dia pada saat awal mengembangkan ya, yang bisa pakai ventilator itu cuman dokter anestesi ternyata gitu. Oh, nggak semua dokter bisa pakai. Lalu dokter anestesi dan dokter paru-paru, karena berhubungan dengan paru-paru. Udah segitu aja udah, ini berarti ilmu baru nih. Dan setelah lulus uji klinis, lalu kita dihadapkan lagi, akhir untuk bisa dipakai adalah ada yang namanya izin edar. Nah, izin edar jauh lebih rumit lagi. Di situ harus memenuhi kriteria secara izin produksi, izin istilahnya tempat ya. Lalu organisasinya juga diubah, di kantor harus punya organisasi sendiri. Orang-orang teknisnya siapa saja yang bisa berhubungannya. Ada orang elektromedis nggak di kantor, ada dokter nggak di kantor. Kebetulan Pindad itu ada rumah sakit. Jadi ada rumah Pindad punya rumah sakit juga, Kang ya? Jadi gini Mas, Pindad punya anak perusahaan, kami anak perusahaan, siap. Engineering punya cucu perusahaan. Punya cucu? Iya, cucunya adalah rumah sakit Pindad, lalu ada Pindad Global Sourcing and Trading, dan logistik. Nah, keuntungan bagusnya itu kita memiliki rumah sakit, sehingga saya bisa menimba ilmu lah kepada dokter-dokter anestesi yang ada di sana. Itu awal mulanya saya datang berubah jadi dokter sementara itu. Dokter Sena, dokter palsu. Dokter sehari-hari, dok, ajarin saya fungsi asasi dari ventilator. Wah, sampai dibongkar, sampai dipakai. Ini makanya gimana, kan sebagai pengembang kita, kan di dalam bidang engineering ada orang elektronik, ada orang mekatronik, digabungkan dengan orang dari kemampuan anestesi itu yang bisa membuat kita compact, Mas, jadi bisa dibuat. Cerita singkat, keluar tuh, alhamdulillah, keluar izin edarnya. Nah, pada saat yang bersamaan, ternyata Kementerian Pertahanan sedang ada pengadaan 1.000 unit. 1.000 unit. Kami termasuk qualified untuk itu. Ventilator yang kita pakai tidak lagi menggunakan ambu bag, tapi menggunakan kompresor, jadi sudah mencukupi fungsi. Jadi sudah touchscreen, sudah memiliki fungsi volume control, pressure control, lalu ada CPIP. Jadi lengkap lah, sudah cukup lengkap dengan harga yang sangat terjangkau, sangat murah. Akhirnya sudah dipakai. Sekarang sedang dalam proses membuat 1.000, Mas. Nah, berarti gradually lagi produksi ya, berarti ya, PI sudah produksi. Berarti Kang, ini tadi dengar soal adapting ya, berarti adapting in the wave of pandemic ya, karena kita masih dalam wave pandemic. Berarti gimana Kang rasanya ikut membangun talenta, hidden talentanya akhirnya kebangun nih, bikin produk yang memang dibutuhkan saat ini gitu. Yang saya rasakan sebetulnya menembus comfort zone ini, ya, mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada keterpaksaan. Sekarang ini, pada saat pandemik, mindset saya juga terpaksa untuk melaksanakan itu, dan saya menularkan sama teman-teman, dan sebenarnya sadar sendiri mereka juga. Teman-teman, kita kalau mau berubah jadi tadinya bikin senjata, tadinya bikin peralatan untuk mendukung senjata, atau sekarang kita berubah menjadi engineer untuk alat kesehatan, kita nggak akan survive gitu. Nah, itu tuh. Berubah pola pikir, berubah mau kayak begini-begini. Dari tahapan ya, dari GM saya, jadi manajer, perubahan ini. Saya sih
feel good sekarang, aduh ternyata kita bisa juga ya berubah dalam hal ini. Sampai mikir, ini kalau udah pandemi selesai, saya punya lab dan saya punya tempat produksi ventilator, kita terusin lagi aja apa ya, bikin alkes atau gimana. Tapi yang penting perubahan ini pernah terjadi, dan sebenarnya pentingnya adalah apa? Perjalanan menuju mendobrak zona nyaman tadi itu. Itu yang berharga buat kami, buat tim kami. Gitu, Mas. Betul-betul ngebangun talenta yang ya pasti kan ini bukan satu hal yang kaget, karena memang desainnya kebetulan Pindad Engineering punya anak perusahaan, cucu perusahaan ya dari Pindad itu ada rumah sakit, terus resource-nya bisa didorong juga untuk growing sama tim di dalam PEI. Terus memang ada tantangannya yaitu membuat ventilator. Berarti ada prediksi kemungkinan PEI dong, jadi in the pandemic sama after pandemic ya. Moga-moga ya kita berharap memang pandeminya berakhir gitu. Iya, betul. Tapi saya beritahu juga ternyata kebutuhan akan ventilator ini juga itu belum bisa dicukupi di tempat-tempat di daerah tertentu. Bukan untuk hanya penyakit COVID saja. Untuk ibu-ibu untuk yang gagal nafas karena sakit paru-paru, itu kayak di daerah sewa ventilator untuk di ICU cukup mahal. Pertolongan dan ketersediaan ventilator juga cukup susah. Nah sekarang tugas mulianya dari TNI dalam ini Kementerian Pertahanan itu ingin menyebarkan 1.000 di seluruh daerah. Seluruh daerah itu kebagian 1.000 unit di tempat-tempat tertentu. Supaya apa? Supaya akses memilikan ventilator tersebut bisa digunakan. Karena kami semi militer, jadi memang settingannya juga sedikit agak hierarkis ya Kang ya, agak hierarkis ya. Karena yang biasanya kan di tempat bukan. Ventilator yang kami bisa digunakan di kendaraan tempur, bisa digunakan di mobil, bisa digunakan, bisa dibawa, bisa tahu baterai. Jadi ada plus-plusnya gitu. Tentara pada saat menggunakan ini juga ada tasnya, dan itu ada khas Pindadnya gitu, khas industri. Jadi mil standard ya, mil standard ventilator. Sedikit ada taste sedikit, ada sedikit supaya kelihatan ada Pindadnya gitu, Mas. Itu kan bukan cuma logo doang pada saat ngidupin, tapi ini Pindad banget nih gitu, Mas. Berarti kalau boleh dibilang ventilator ini contoh aja Kang ya, berarti salah satunya produk dual use-nya dari PEI itu kan, dual use kan ada di militer, ada di sipil nih istilahnya ya, buat rekan-rekan mendengarkan juga berarti produknya bukan berarti ventilator stay in hospital ya, di rumah kita aja, berarti bisa jadi sudah mindset itu udah bisa dibawa portable, mungkin ke pedalaman juga ya Kang Sena ya. Jadi betul bawa ke pedalaman. Dan misalnya tidak ada kendaraan, pada saat transfer di dalam kendaraan bisa ada colokan rokok, pada saat mereka berjalan ke tempat daerah tertentu yang nggak ada listrik, ada bisa pakai baterai. Terus secara tidak sadar kita udah memikirkan, kan kalau misalnya kita lagi ngerancang radio untuk kendaraan tempur, ada tahan untuk serangan elektromagnet. Udah kepikiran, jadi nggak sengaja karena memang mindsetnya gitu. Ini nggak usah sebenarnya, nggak sengaja. Toh nanti kita kalau perang juga bisa dipakai gitu total gitu. Kebanting ini ada perlindungan untuk bantingan dan untuk spare part. Jadi memang lalu ini Mas yang paling penting, saya ada sedikit latar belakang ya, atau dasar pertimbangannya. Ada 4 tuh. Yang pertama desainnya memang dari awal itu sederhana. Supaya apa? Supaya bisa dibuat massal. Jadi memang udah direncanakan untuk dibuat massal. Lalu yang kedua adalah menggunakan komponen yang banyak di pasaran. Nanti kalau ada kerusakan di Manokwari, di mana ini banyak nih, barang-barang ini banyak bisa diperbaiki. Lalu operasinya sederhana. Dan kita ngerti pada saat nanti misalnya puncak dari COVID ini atau puncak dari pandemi ini, dokter-dokter anestesi akan sibuk, dokter paru-paru juga sibuk. Ini harus bisa dipakai oleh para medik yang non-dokter. Jadi medik betul. Dan terakhir adalah tetap memenuhi kriteria minimum medis yang diperlukan dari dokter, uji klinis, dan izin edar. Itu yang paling penting. Gitu Mas Andre. Ya, terima kasih Kang. Kalau ini apa nih, kita sedikit agak ganti topik aja nih, karena nanti tadi berbicara soal pandemi, nanti ngomongnya pandemi terus nih. Terus kalau kami boleh tanya,
ke Kang Sena ya, Andre boleh tanya ke Kang Sena itu, kira-kira PI itu sudah ada rencana atau memang sudah melakukan yang model digital bisnis nggak? Misalnya, nggak ngerti apa nih, ada kemungkinankah dari Pindad Engineering, misalnya kalau bisnisnya digital bisnis gitu? Sebetulnya iya. Jadi kalau memang induk itu core bisnisnya adalah defense product ya, industri pertahanan untuk land system, sebetulnya Pindad itu land system, maka anak itu tadinya apapun juga itu mengarah untuk mendukung apa yang induk produkkan. Dan itu kita ingin menghandle digital bisnis dari defense industry, Mas. Gitu. Digital bisnis dari defense industry di kita. Dari segi hardware-nya, maksudnya gini, bisnis digital sebagai bisnis digitalnya ya, sebagai digitalnya sebagai defense product, dan pemasarannya menggunakan digital. Dua sisi itu yang kami cita-citakan tadinya di tahun ini. Tetapi karena pengalaman berharga tadi saya cerita, jadi berubah. Mudah-mudahan bisa berjalan lagi. Tapi terus terang, saat ini memang tidak bisa paralel. Karena untuk digital bisnis ini, kami, saya pikir ya, karena kami belum ada pengalaman, pengennya ya pasti harus konsentrasi, Mas Andre, untuk bisa maksimal, yang bisa maksimal. Dan kami sangat butuh partner. Itu yang saya mau cerita di sini juga. Ayo, kalau memang ada yang bisa berpartner sama kami, baik itu BUMN maupun non-BUMN lainnya, welcome banget. Di Bandung, di Jakarta, saya pengen ngobrol, saya pengen tahu, saya pengen datang ke orang Telkom, pengen datang untuk apa, untuk ngobrol-ngobrol, aku bisa fill in di bisnis apa gitu, untuk bisa masuk ke arah itu, Mas Andre. Kenapa nanya ke arah sana, Mas? Cukup penasaran juga. Iya, karena memang kita ngelihat situasi sekarang memang nggak hanya platform untuk digital yang kita lihat kebanyakan seperti sekarang ya, yang commerce umum masyarakat ya, tapi memang sekarang karena orang sekarang banyak kerja di rumah, terus juga meeting pun dari rumah, jadinya orang malah berpikir bahwa banyak tergerak, akhirnya membiasakan diri untuk bisnisnya doing by digital gitu kan. Dari yang kita memang konvensional harus meet, kalau misalnya kita mau masukkan produk harus expo, taruh barang, bikin ini segala macam. Terus sekarang mulai menata ke platform yang lainnya gitu. Jadi bisnis digital akhirnya masuk dalam perhitungan yang cukup bukan hanya jadi alternatif, malah jadi sesuatu yang bisa side by side sama bisnis konvensional. Makanya tadi apakah Pindad Engineering ya sudah kepikiran gitu, atau memang jangan sudah berjalan. Makanya tadi Andre mencoba tanya-nanya sama Kak Sena begitu. Baru rencana, Mas. Jadi contoh ya, Mas ya, langkah kami saat ini salah satu kontrak adalah mendukung induk untuk membuatkan simulator untuk tank. Itu adalah mungkin awal dari kita digital bisnisnya kita untuk ke induk di bidang pertahanan. Jadi kelak ya, pelatihan kalau memang ternyata efisien dan efektifnya menggunakan simulator, itu sudah banyak mengurangi bahan bakar, betul, amunisi dan lain-lain. Itu, dan kelebihannya dari kami, karena kami sebetulnya engineering tadi bisa membuat barang, engineer kita bisa bikin modeling untuk build-in ke dalam simulator tersebut gitu loh. Nah itu yang mungkin saya punya harapan besar. Kalau kita konsentrasi, kayaknya kita bisa berkolaborasi dengan industri lain yang bisa bantu untuk digital business Pak Andi. Gitu. Ya. Kang, kalau kita agak geser lagi, tapi masih nggak jauh-jauh nih. Tadi kita berbicara soal sebuah visi dan misinya Pindad Engineering tuh di tatarannya di regional kita ya, di Indonesia ya. Adakah produk atau sesuatu yang bisa mau di-reach sama Pindad Engineering ke keluar Indonesia, ke mancanegara misalnya, secara global ya, reaching. Ya, untuk ekspor tadinya malah kita menjanjikan untuk regional Asia Tenggara ataupun Asia alat kesehatan ini, Mas. Ke sini ya? Alat kesehatan. Kita baru tahu ternyata gitu. Sebagian besar alat kesehatan produksinya, karena memang orang-orang sibuk dengan buat barang lain ya, itu didatangkan dari negara-negara yang memang
yang lainnya sudah terakomodir. Kalau nggak Cina, Amerika, Eropanya tuh Jerman, Prancis. Sisa-sisanya hampir jarang tuh yang buat. Nah, ketika kita berkonsultasi ventilator kemarin, terus sambil ngobrol-ngobrol, ngopi setelah dimatikan alatnya, Mas, terusin aja kata dokter-dokter, bikin ginian. Ini alat A belum, alat B belum. Padahal kita susah belinya susah, harganya mahal. Coba kalau buatan Indonesia. Kata-kata itu tuh langsung, wah, mungkin ya. Dan ini nggak susah saya bilang untuk alat bikin itu. Nah, kelihatannya kita bisa okupasi pasar di minimal regional gitu loh. Untuk bisa pasar ini. Jadi gini, ventilator ini bisa diproduksi itu salah satunya karena kita punya fasilitas. Mungkin di tempat lain juga agak-agak belum ada. Jadi yang tadinya kita punya lini produksi untuk memproduksi teleskop kan teleskop untuk senjata ya, itu kan tanpa debu, Mas. Ruangan tanpa debu yang sangat bersih. Ya. Kebetulan memang lininya sedang istirahat, kita sulap lini tersebut berubah menjadi alat kesehatan. Dan ini valid untuk semua alat kesehatan lain gitu. Mudah-mudahan ini yang bisa kita pakai gitu, Mas. Modelnya apa ya? Dust free workshop berarti ya? Dust free workshop, betul. Orang udah pakai baju khusus masuk ke dalamnya dan ini bukan ventilator doang nih, ke depan mudah-mudahan banyak alat-alat lain yang kita bisa bantu create untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Berarti memang cocok nih berarti ngobrol sama Kang Sena karena memang salah satu anak BUMN yang mau reaching global arena nih berarti. Oh ya. Iya, Mas. Alhamdulillah. Kang, ini satu lagi Kang dari kami Kang, dari Andre. Kira-kira situasi tadi kita berbicara situasi memang ada kondisi yang akhirnya mendorong positif ya ke pindah, terutama pindah engineering. Kalau yang satunya Kang, ini kondisi yang negatif kan ketidakpastian Kang, bisnis sama ekonomi. Apa yang Kang Sena, kebatinan dari rekan-rekan semua di data engineering terhadap situasi yang nggak pasti nih secara bisnis sama ekonomi? Betul. Ya, ini besar dan saya sering bukan mengeluh ya, istilahnya mengadu juga kepada induk. Lalu secara saya pribadi ya, saya tidak boleh menunjukkan ini sebagai anak-anak. Aduh, ke depan perekonomian kita cukup khawatir arahnya gitu ya, dari sisi kekuatan rupiah, dari sisi growth-nya juga, dan saya pikir dorongan-dorongan untuk bisa membantunya ya andilnya ada di kita, di pengusaha-pengusaha muda yang berani untuk berinovasi, berani untuk mengambil decision yang jalan dulu, laksanakan sebaik-baiknya, dan kita yakin itu pasti ada faedah untuk makro maupun mikro growth yang ada di Indonesia untuk market. Dan ini saya juga melihat teman-teman yang non BUMN ya, startup semuanya, rekan-rekan sekolah saya, rekan-rekan di sekitar kita yang bersemangat dan effortnya cukup lebih besar. Dia nggak ada pilihan dan nggak punya induk gitu loh untuk bisa berdiri. Nah, hal ini tular menular. Kalau di kita vicious cycle ya, Mas ya. Vicious cycle. Nah, ini tular menular yang baik yang justru harus digalakkan gitu loh. Itu keluar saya, ke pribadi saya, ke sendiri, dan ke anak-anak. Saya betul-betul ini saya tularkan lagi, teman-teman. Memulai dan mengide terus-terusan adalah wajib saat ini. Untuk apa? Untuk menghadapi tadi ketidakpastian perekonomian yang sangat. Malah begitu, Mas. Jadi kekhawatirannya disimpan dulu. Ada pasti, itu mah udah bagian saya aja. Teman-teman mah tugasnya untuk bisa growth terus, dan itu apa terus beride gitu, Mas Andrew. Gitu. Siap Kang. Jadi kita tadi sudah berbicara panjang ya Kang. Sudah 30 menit ini kita berbicara ngobrol-ngobrol dengan Kang Sena. Ini dia tadi pointernya cukup menarik karena salah satu yang Andre dapatkan dari pembicaraan kita tadi dari awal adalah gimana kita selling through ya, kita berlayar melewati pandemi ini ya bareng-bareng dengan semua pihak. Jadi kan nggak hanya kita secara pribadi,
tapi rekan-rekan di perusahaan maupun secara entity ya, BUMN mengarungi situasi yang tidak pasti gitu kan. Jadi tadi Kang Sena sudah kasih gambaran bagaimana Pindad Engineering bersama seluruh karyawan, seluruh tenaga SDM untuk ngelewatin hal seperti pandemi, situasi tidak pasti. Dan ngadepi situasi dinamis ya. Tadi produknya, tadi Kang Hena cerita dari yang memang spesifik untuk membantu Pindad secara besar ya, kayak bikin tadi scope ya Kang ya. Bikin scope tadi memang terus bergeser ke produk yang sangat dibutuhkan pemerintah dan masyarakat ngadepin pandemi, yaitu ventilator. Bahkan jadinya produknya ada fungsi dual use-nya tuh, bisa dipakai di militer ya Kang ya, karena memang yang minat sekali memang dari TNI yang Kemhan atau TNI ya Kang yang kemarin Kemhan ya, akan dikirimkan di 89 rumah sakit Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan TNI. 4 rumah sakit ini yang dekat dengan masyarakat. Itu dikirim. Jadi kontak-kontakan. Berarti memang kita paham bahwa ya, situasi kebatinan ini mau tidak mau kita harus saling bahu-membahu ya, saling membantu ya Kang ya, betul-betul tight knit community jadinya akhirnya untuk bareng-bareng ngadepin seperti ini. Kira-kira Kang Sena sebagai penutup, adakah harapan dari PEI sambil kita berlayar menuju Indonesia sehat? Saya optimis tahun depan kita insya Allah jauh lebih baik dibanding tahun ini ya. Harapan saya kita bisa bersama memberikan energi positif terhadap lingkungan ya Mas ya. Betul. Terhadap lingkungan untuk bisa optimis menjalankan fungsinya masing-masing, karena saya yakin di sana masih banyak harapan dan istilahnya keputusasaan hanya membuat halangan buat kita gitu. Dan cara yang baik adalah bahu-membahu, gotong royong, saling bantu, dan saya lihat ini sudah muncul di masyarakat kita ketika ada yang terkena, dibantu oleh teman-teman. Begitu indahnya Indonesia, dan itulah memang kita. Jadi hal-hal seperti ini yang saya sangat berharap kepada warga Indonesia, warga plus 62 ini untuk terus memberikan positif, hal positif untuk mengisi, dan saya yakin akan cepat berakhir, insya Allah. Amin, insya Allah, amin. Terima kasih kalau begitu Kang Sena diluangkan waktunya untuk kami bersama BUMN Inc. di kanal podcast kami. Terima kasih Pak. Ini kita sangat appreciate dengan Kang Sena selaku Dirut dari Pindad Engineering Indonesia mau berbagi bersama-sama. Jadi kalau jadi rekan-rekan sekalian yang mendengarkan BUMN Inc. podcast, kita mendapatkan satu pelajaran dari diskusi dan bukan hanya materi ya, tapi memang jadinya kelas nih dengan Kang Sena Maulana nih, kelas bersama, karena ya berarti apa yang dihadapi oleh BUMN Pindad Engineering ini tidak jauh berbeda dengan kita kebanyakan hanya saja tugas dan tanggung jawabnya cukup berat nih, memproduksi alat menopang hidup orang yang terkena COVID-19. Kang Sena, sekali lagi terima kasih telah mau meluangkan waktu bersama kami. Semoga kami doakan kita semua, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia bisa tetap tabah melewati situasi pandemi COVID-19, dan insya Allah tahun depan kita jauh lebih baik lagi, pandeminya bisa cepat selesai dan kita bisa aktivitas bukan new normal tapi real normal bersama-sama. Terima kasih Kang Sena, kalau begitu kami pamit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.